Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kajian psikologi kesetaraan gender. Untuk kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Nuril Fatimah Sholih, Ashfa Ilya Husna, Ilvi Nurdiana, Siti Ani Masruroh, dan Yugi Carol Pratiwi. Untuk materi yang pertama adalah kesetaraan gender. Yang pertama adalah pengertian gender. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda antara gender dengan seks. Bedanya di mana? Untuk yang pertama, seks lebih konsentrasi kepada hal-hal yang berbau fisik, misal reproduksi, seks, anatomi fisik, dan hal-hal yang berbau fisik lainnya. Sedangkan gender berkonsentrasi kepada hal-hal yang berbau sosial, budaya, psikologis, ekonomi, dan hal-hal yang berbau sosial lainnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami selanjutnya. Perbedaan peran gender dan jenis kelamin menyangkut alat reproduksi. Maka perempuan mempunyai fungsi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi. Peran reproduksi tidak dapat diubah-ubah dan tidak dapat ditukar. Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, selamanya akan menjadi perempuan. Begitupun sebaliknya. Pada gender, peran, fungsi, dan tanggung jawab yaitu menjadi kepala keluarga, mencari nafkah, sedangkan perempuan menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakadilan dan kesetaraan gender. Ketidakadilan gender itu adalah suatu sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Namun, pada kenyataannya, perbedaan gender ini telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, akan tetapi juga bagi kaum laki-laki. Jadi, ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya hubungan dan peran gender yang tidak seimbang. Yang kedua, tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai seorang manusia. Jadi keduanya ini dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan dalam kesetaraan gender itu adalah suatu keadaan di dalam kehidupan sosial masyarakat yang dimana gender atau laki-laki dan perempuan mengalami suatu ketidakadilan, terutama di dalam seorang perempuan. Seseorang berhak meraih kesempatan yang sama dalam bidang apapun itu. Subordinasi perempuan diartikan sebagai penomorduaan perempuan, bahwa perempuan lebih lemah atau rendah dari laki-laki sehingga kedudukan fungsi dan peran perempuan seakan-akan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki. Contoh dalam perbedaan fungsi dan peran itu antara lain, perempuan itu harus lemah lembut, emosional, cantik, sabar, penyayang, mendidik anak, memasak, mencuci, dan lain-lain. Sedangkan suami atau laki-laki harus kuat, rasional, wibawa, perkasa, pencari nafkah, penanggung jawab, dan lain-lain. Perbedaan gender inilah yang sering mengakibatkan ketidakadilan gender. Perbedaan fungsi, peran, atau tingkah laku laki-laki dan perempuan sebenarnya merupakan bentukan dari sosial budaya pada masyarakat tertentu. Yang ketiga, kekerasan terhadap perempuan. Membahas mengenai kekerasan, terutama korbannya terhadap perempuan, merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya, tempat, kejadiannya, jenisnya, maupun pelakunya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia. Dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.
Baik, saya akan menjelaskan tentang kajian psikologi tentang bentuk ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender yang pertama yaitu perempuan didomestikan atau dipekerjakan di rumah. Semua orang tentu memiliki impian, begitu juga dengan seorang perempuan. Banyak kasus yang kita temui bahwa seorang laki-laki atau seorang suami tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja di luar. Ia hanya mengizinkan istrinya untuk bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi, hal ini sangat sulit untuk dilakukan karena saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan tinggi sehingga ia mampu bekerja di ruang publik. Ia mampu berpikir cerdas dan mampu bekerja dengan baik. Ia ingin menunjukkan bakatnya, akan tetapi suami tersebut tidak mengizinkannya. Nah, dengan adanya paksaan dari suami ini dapat menimbulkan efek jerah terhadap istri. Karena ia ingin bekerja di ruang publik, ia ingin mewujudkan impiannya, tetapi tidak diberi izin oleh sang suami. Hal tersebut dapat menjadikan seorang istri frustasi, kemudian emosi, karena ia merasa bahwa tidak adanya keadilan terhadap seorang istri. Kemudian bentuk ketidakadilan gender yang kedua yaitu perempuan selalu dinomorduakan. Saat ini sering kita jumpai baik itu dalam hal ekonomi, budaya, pendidikan, karir maupun pekerjaan selalu mengutamakan yang laki-laki dan perempuan selalu dinomorduakan. Mereka beranggapan bahwa laki-laki lah yang mampu bekerja dengan baik, mampu menguasainya, sehingga ia memandang bahwa perempuan itu hanya sebelah mata. Padahal hal tersebut sangatlah salah. Sudah banyak perempuan yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, yang cukup bagus, sehingga ia memiliki potensi yang sangat baik dan mampu bekerja dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut masih ada, itu dapat menimbulkan efek yang tidak baik terhadap psikologi seorang perempuan. Karena mereka merasa bahwa dirinya itu dibedakan, mampu mengerjakan dengan baik, tapi ia tidak pernah dianggap baik. Kemudian ia akan merasa bahwa dirinya itu diremehkan dan akhirnya ia muak, kemudian ia melakukan suatu perlawanan. Karena saat ini sudah banyak perempuan yang cukup pemberani. Berikutnya adalah bentuk ketidakadilan gender yang ketiga, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Saat ini sering kita jumpai kekerasan terhadap perempuan, baik itu dalam masalah keluarga maupun di luar keluarga. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Selain itu, di media massa juga sudah banyak menampilkan kekerasan-kekerasan terhadap perempuan, sehingga ia cenderung untuk menirunya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan atau ketidakadilan terhadap seorang laki-laki. Sudah banyak kita temui kekerasan-kekerasan terhadap rumah tangga atau kekerasan terhadap istri, karena seorang suami merasa bahwa dirinya dalam suatu pernikahan tersebut, seorang perempuan itu sudah diserahkan sepenuhnya kepadanya sehingga ia mampu melakukan apapun atau ia melakukan kekerasan bagaimanapun itu sudah haknya. Akan tetapi, jika hal ini sering dilakukan kepada istri, maka akan timbul rasa jerah, akan timbul suatu ketakutan dan menyebabkan psikisnya terganggu karena ia merasa ada tekanan dan ia merasa bahwa selalu terancam, sehingga ada juga yang ingin mengakhiri hidupnya karena ia merasa tidak nyaman dengan keadaan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.